Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jazakumullahu khairan katsira mubarakah kepada ustadz kita, kepada abang kita Dalisman Ibrahim hafizahullah wa ra'ah wa nafa'a bi ilmihi al-islam wal muslimin, atas apa yang telah beliau sampaikan daripada kemuliaan Ramadan, daripada nikmat datangnya Ramadan dan nikmat iman dalam menjalankan Ramadan, dan hidayah yang Allah berikan di bulan Ramadan, dan bagaimana mensyukuri dan menjadi hamba yang bersyukur sehingga ditambahkan hidayah, berakhir dengan menjadi orang yang bertakwa. Apa yang telah beliau sampaikan adalah nasihat-nasihat mulia dan sangat penting untuk senantiasa kita ingat dan selalu hadir di dalam hati kita. Selanjutnya insya Allah kita akan tambahkan beberapa nasihat, dan kita tidak berbicara tentang hukum fikih, karena beberapa ustadz yang telah mengisi nasihat Ramadan pun telah memberikan kepada kita hukum fikih, dan banyak di antara kita yang alhamdulillah menguasai hukum fikihnya karena Ramadan berulang dan berulang. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami berdua memberikan nasihat seperti yang tadi telah beliau sampaikan, nasihat-nasihat bagaimana kita berhadapan, bagaimana kita menghadirkan nikmat Ramadan, nikmat berada di bulan Ramadan, nikmat beribadah dengan penuh keikhlasan. Itu merupakan nikmat besar karunia Allah tabaraka wa taala yang tidak Allah berikan kepada mayoritas penduduk bumi sekarang ini. Dan antum dipilih oleh Allah, kita dipilih oleh Allah biiznillahi azza wa jalla untuk orang-orang yang akan berhadapan dengan Ramadan itu sesuai dengan yang diinginkan Allah tabaraka wa taala dari kita. Nasihat ana pertama pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Ramadan bukanlah tujuan, dia hanya sarana. Ramadan, saudaraku, saudariku, bukanlah tujuan. Sungguh telah rugi orang-orang yang menjadikan Ramadan adalah tujuannya. Sungguh tidak mengerti agama orang-orang yang menjadikan Ramadan adalah tujuannya. Tujuan manusia adalah Allah dan apa yang ada di sisi Allah, bukan Ramadan. Ramadan adalah sarana yang bisa engkau gunakan wahai muslim dan muslimah menuju tujuanmu. Ramadan adalah kendaraan yang bisa engkau kendarai wahai muslim dan muslimah untuk mengantarkan engkau kepada tujuan hidupmu. Alangkah banyaknya muslim sekarang ini ketika akan bertemu dengan Ramadan, tak ada pembicaraan ada apa di balik Ramadan. Apa yang dia tuju dari Ramadan? Hanya murni berpuasa, murni berbaris di saf-saf salat, murni berinfak. Berarti Ramadan tujuan. Habis Ramadan, habis tujuan. Sehingga ketika Ramadan berakhirlah segala macam aneka ragam ketaatan demi ketaatan yang dia lakukan di bulan Ramadan, ketika dia menjadikan Ramadan adalah tujuannya. Maka Ramadan bukanlah tujuan. Ramadan adalah sarana menuju tujuan. Dan dalam poin ini banyak orang yang lupa.
Mudah-mudahan nasihat ini mengingatkan kita. Apa beda Ramadan dengan majelis taklim yang sekarang kita lakukan? Sama-sama sarana, sama-sama alat, sama-sama ketaatan, sama-sama ibadah yang Allah ridhoi dan Allah cintai, dan sama-sama sarana menuju Allah, ridhonya dan nikmat yang ada di surganya. Hanya saja di bulan Ramadan lebih spesial. Tunggangannya lebih cepat, kendaraannya lebih cepat. Tapi sama-sama sarana saudaraku, sama-sama sarana saudariku. Apakah tanpa Ramadan kita tidak bisa menuju Allah? Apakah tanpa Ramadan kita tidak bisa berjalan menuju Allah? Apakah tanpa Ramadan kita tidak bisa menjalankan aneka ragam ketaatan yang mendekatkan kita kepada Allah? Hasyahu wa kallah. Pasti tidak. Tidak ada bedanya antara majelis ta'lim yang kita lakukan sekarang seandainya kita ikhlas melakukannya dengan puasa Ramadan. Ketika dia sama-sama sarana yang akan kita tunggangi, semoga kita semakin dekat dengan Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Alangkah buruknya manusia yang berhenti pada sarana namun dia tidak mencapai tujuannya. Alangkah buruknya manusia yang naik kendaraan tapi tidak bergerak ke arah tujuan. Alangkah naifnya manusia yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ramadan berlalu dia pun tak kenal lagi Rabbnya. Ini indikasi dari orang-orang yang menjadikan Ramadan adalah tujuan, bukan sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia hanya kenal Allah di bulan Ramadan. Dia hanya pegang Al-Quran di bulan Ramadan. Dia hanya duduk di majlis-majlis ta'lim di bulan Ramadan. Dia hanya berbaris di saf-saf salat tahajud, salat malam, qiyamul lail di bulan Ramadan. Ramadan berlalu, semua itu pun hilang dan berlalu. Inilah orang-orang yang menjadikan Ramadan adalah tujuan. Akhirnya berhenti apa yang dia lakukan setelah Ramadan berhenti. Nasihat yang kedua, Ramadan saudaraku adalah puasa yang singkat. Ramadan saudaraku adalah puasa dengan waktu terbatas. Di sana ada puasa yang lebih panjang dari itu. Di sana ada puasa tanpa waktu yang terbatas. Tak dibatasi oleh siang dan malam. Tidak dibatasi oleh fajar dan tenggelamnya matahari. Banyak orang yang tidak sadar ada puasa yang lebih daripada Ramadan. Allah menyuruh kita menahan diri dari aneka ragam yang Allah benci, yang Allah murkai, yang Allah laknat. Dan itu puasa sepanjang masa. Dan itu puasa setiap hari, setiap jam, setiap menit. Kenapa kita terlalu fokus kepada puasa terbatas dan kita lalai dari puasa yang seharusnya kita lakukan setiap hari? Maka jangan pernah engkau adalah menjadi orang yang peduli kepada puasa sekejap, namun engkau tidak peduli kepada puasa sepanjang masa. Jangan engkau berpuasa, puasa orang awam. Hanya menahan dirimu dari makan dan minum. Dan hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Berpuasalah, puasa-puasa manusia spesial. Manusia khusus.
manusia super khusus. Di mana ketika dia berpuasa dari makan dan minum, diiringi dengan puasa lisan. Dari seluruh yang diwajibkan lisannya ditahan untuk mengucapkan. Diiringi dengan puasa mata. Puasa mata, puasa sepanjang masa. Diiringi dengan puasa telinga, yang dia adalah puasa sepanjang umur. Diiringi dengan puasa tangan, puasa kaki, puasa hati, yang dia adalah puasa sepanjang usia. Alangkah buruknya manusia yang meninggalkan makanan di siang hari, lalu malam hari dia makan hasil riba. Alangkah buruknya manusia yang meninggalkan air yang segar. Di siang Ramadan, di malam harinya dia pun minum khamar. Alangkah buruknya manusia yang di siang Ramadan dia tinggalkan istrinya yang halal. Di malam hari dia pergi kepada pelukan wanita nakal. Inilah orang-orang yang tidak mengerti apa itu Ramadan. Inilah orang-orang yang tidak mengerti apa itu puasa. Inilah orang-orang yang berpuasa hanya puasa awam. Puasa orang yang tidak faham. Puasa orang yang tidak mengerti agamanya. Dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Rabb-nya dari dirinya. Sekiranya nasi dan lauk pauknya, jus dengan aneka ragamnya yang sudah Allah halalkan di seluruh bulan kecuali di siang Ramadan, Allah haramkan. Semua itu dihalalkan, diperintahkan kita untuk menikmatinya dengan firman Allah, kulu washrabu, makanlah, minumlah, makanlah, minumlah. Di seluruh bulan selain Ramadan dan di seluruh malam-malam Ramadan disuruh kita untuk makan dan minum dari hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk makan dan minum. Kalau yang Allah perintahkan kita makan dan minum, Allah sudah haramkan di siang Ramadan, apa nasib zina? Apa nasib riba? Apa nasib durhaka di siang Ramadan? Apa nasib zina mata? Apa nasib ghibah, namimah, memfitnah? Apa nasib suudzon? Apa nasib mencurigai? Apa nasib memata-matai? Apa nasib mencuri? Berkhianat, tak menjaga amanah. Kalau yang tadi Allah halalkan, Allah perintahkan kita untuk menikmati, Allah haramkan di siang Ramadan. Apa nasib yang Allah haramkan di sepanjang masa? Apa nasibnya di siang Ramadan? Maka orang yang berpuasa hanya puasa perut adalah puasa orang awam. Puasa orang yang tidak mengerti apa itu puasa. Yang dia dapatkan hanya yang ada di perutnya, yaitu lapar dan haus dan dahaga. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa, yang dia dapatkan dari puasanya hanya sekedar lapar dan dahaga. Tak ada yang lain. Pahala yang kamu harapkan, jangan harap. Ampunan yang kamu inginkan, jangan harap. Surga yang kau canangkan, jangan harap. Kalau puasamu hanya puasa orang awam, mempuasakan perut tapi tidak mempuasakan lisan, mempuasakan perut tapi tidak mempuasakan mata, mempuasakan perut tapi tidak mempuasakan kaki dan tangan. Bukankah Nabi kita SAW telah mengatakan apabila telah datang Ramadan, apabila kalian berpuasa, jangan teriak-teriak, jangan caci maki. Lihat,
Fala yaskhab. Jangan teriak-teriak. Ini hari puasa. Wala yashtum. Jangan dia caci maki orang dengan lisannya. Ini hari puasa. Nasi yang kau tinggalkan padahal halal, bagaimana lagi dengan caci maki? Apabila dia dicaci oleh orang, dia dimaki oleh orang, jangan balas. Katakan, saya orang yang berpuasa. Saya orang yang berpuasa, apa maknanya? Apakah mengeluarkan cacian, membalas cacian, membatalkan puasa? Jawabannya, tidak. Tapi kenapa jangan balas dan katakan kepadanya, saya orang yang berpuasa. Karena ini makna puasa yang diinginkan Allah. Ini puasa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpuasa Abu Bakar, telah berpuasa Umar, telah berpuasa Ali bin Abi Thalib, telah berpuasa Utsman bin Affan, telah berpuasa Ali bin Abi Thalib, telah berpuasa Khadijah, telah berpuasa Aisyah, telah berpuasa Ummu Salamah, telah berpuasa kita. Kenapa beda puasa mereka dengan puasa kita? Kenapa mereka dengan puasanya menjadi manusia-manusia mulia? Ada apa dengan kita dan puasa kita? Apa yang terjadi? Kenapa sama-sama menahan lapar, tapi berbeda efek dan kemuliaan yang dihasilkan dari menahan lapar itu? Karena mereka berpuasa, puasanya orang-orang spesial. Sementara puasa kita, puasanya orang awam. Poin ketiga. Ramadan adalah sebaik-baik tamu yang akan datang. Namun apa nasib tuan rumah? Mayoritas manusia berbicara nasihat jelang Ramadan, berbicara keutamaan bulan Ramadan. Namun langka yang berbicara, wahai orang-orang yang akan menyambut Ramadan. Kalau Ramadan adalah tamu, kita adalah tuan rumahnya. Apa guna tamu yang mulia kalau tuan rumahnya durjana? Apa guna tamu yang hebat apabila disambut oleh manusia yang bejat? Kalau Ramadan adalah mulia, harusnya tuan rumahnya juga mulia. Kalau Ramadan adalah tamu yang hebat, harusnya tuan rumahnya juga hebat. Maka jadilah tuan rumah yang baik untuk tamu yang mulia. Jadilah sebaik-baik tuan rumah untuk sebaik-baik tamu yang akan datang. Yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan suci. Di mana kesucian kita? Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Pertanyaannya, di mana kemuliaan diri kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26, "Wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat." Lelaki-lelaki suci adalah untuk wanita-wanita suci, dan wanita-wanita suci untuk lelaki-lelaki yang suci. Yang suci harusnya berteman dengan yang suci. Yang suci harusnya berpasangan dengan yang suci. Maka apabila Ramadan bulan suci, sucikan dirimu wahai muslim. Sucikan dirimu wahai muslimah.
Sucikan dirimu wahai hamba-hamba Allah. Sucikan dirimu wahai umat Rasulullah, agar engkau pantas untuk menyambut bulan yang suci. Benda yang mulia terletak di tempat yang tidak pada tempatnya, tak ada gunanya. Apa guna emas batangan 1 dan 2 kilo kalau dia berada di dalam comberan? Apa guna berlian yang putih mengkilap berada dalam tumpukan garam? Sesuatu yang mulia butuh tempat yang mulia. Sesuatu yang suci butuh tempat yang suci. Apa guna syahrun karim li syakhsin laib? Bulan yang agung, namun lelaki yang menyambutnya, lelaki yang penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan manusia. Maka taubatlah kepada Allah. Sucikan dirimu dari perkara-perkara yang akan memberikan kotoran pada dirimu. Kotor di mata, kotor di telinga, kotor di lisan. Dan alangkah banyaknya kotoran lisan itu. Kotoran di kaki, kotoran di tangan, kotoran di harta. Kotoran di hati. Curiga. Su'udzon. Hasad. Dengki. Sombong. Merasa diri terhebat, yang lain jauh di bawah. Merasa diri sudah suci, yang lain penuh dengan kekotoran. Nasihat kelima. Iringi kebaikan dengan kebaikan. Dan jangan iringi kebaikan justru dengan keburukan. Siapapun yang melihat dan membaca agama Allah, maka agama Allah adalah kebaikan, setelahnya kebaikan, setelahnya kebaikan, dan setelahnya kebaikan. Dan kebaikan itu akan bertambah besar, dan bertambah hebat, dan bertambah mulia. Ayatnya tadi sudah dibacakan oleh Ustadz kita. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Barang siapa yang berjalan di atas jalan hidayah, Allah tambahkan hidayah. Berarti kebaikan mengundang kebaikan yang lebih hebat, mengundang kebaikan yang lebih hebat, mengundang kebaikan yang lebih hebat. Itulah agama Allah. Manakala kita cerna lagi, maka di dalam agama Allah kita temukan, apabila Anda berbuat buruk, iringi setelah buruk yang baik. Itu juga bahagian daripada agama Allah. Terjadi keburukan, hapus segera keburukan itu dengan melakukan kebaikan setelahnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Hal-hal yang baik akan menghapus hal-hal yang buruk. Ini agama Allah. Terjadi dosa, lakukan istighfar. Terjadi kesalahan, lakukan minta maaf. Maka agama Allah adalah terjadi yang buruk, lakukan setelahnya yang baik. Satu lagi, lakukan yang baik untuk mendatangkan yang baik yang lebih daripada itu. Inilah agama Allah. Bukan setelah yang baik iringi dengan yang buruk. Betapa banyaknya manusia berpuasa di awal siang. Dan dia berusaha menahan dirinya dari yang haram di tengah siang, di pertengahan siang.
Dia berusaha membaca Al-Quran di pagi hari, di siang hari. Namun di bahagian akhir dia penuhkan dengan jalan-jalan sore cuci mata. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Pertanyaannya, kita pelakunya atau bukan? Wahai orang-orang yang berpuasa, akhir hari untukmu lebih mulia daripada siangnya, lebih mulia daripada paginya. Kenapa Anda habiskan untuk jalan ke sana, jalan kemari, lihat ini, lihat itu, beli ini, beli itu? Kalau ataupun Anda harus membeli, tidak harus pakai jalan-jalan. Kalau ataupun Anda harus belanja, tidak perlu harus pakai cuci mata. Kalau ataupun harus ada dibeli, tak perlu 2-3 jam habis di pasar Ramadan. Anda iringi kebaikan-kebaikan Anda yang sudah Anda lakukan dari pagi hari, dan Anda tutup dengan hal yang banyak mengundang dosa dan kesalahan di sore hari. Ketahuilah, ini orang-orang yang tidak mengerti agama. Oleh karena itu, kenapa kita disuruh mengikuti puasa siang dengan qiyamul lail di malam harinya? Agar kebaikan yang kita lakukan di siang hari diikuti dengan kebaikan di malam hari. Kaedahnya iringi kebaikan dengan kebaikan. Ini kaedah yang benar. Iringi kebaikan dengan kebaikan. Bukan iringi kebaikan dengan keburukan. Lakukan kebaikan, setelahnya kebaikan, setelahnya kebaikan. Adapun Anda lakukan kebaikan dan Anda tutup dengan keburukan, maka seburuk-buruk cara untuk menutup. Tidakkah Anda mendengar hadis Nabi SAW? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga seolah-olah antara dia dan surga hanya tinggal 1 jengkal, hanya tinggal 1 hasta. Namun dia tutup dengan amalan ahli neraka. Dan dia wafat di atas amalan ahli neraka, dan dia pun ke neraka. Inilah dia orang-orang yang mengiringi kebaikan dengan keburukan. Dan itu seburuk-buruk perilaku dan seburuk-buruk perbuatan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maaf dan ampunan. Pertanyaannya, apakah engkau akan menjadi manusia pemaaf di bulan yang penuh dengan maaf? Engkau sedang berada insya Allah dengan datangnya Ramadan di bulan yang penuh dengan maaf dari Allah. Lalu bagaimana dirimu? Engkau adalah orang yang rajin minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan dirimu kepada Allah. Lalu bagaimana kesalahan manusia kepada dirimu? Engkau maafkan? Kalau jawabannya ya, berarti engkau mengerti apa itu Ramadan. Kalau jawabannya tidak, maka engkau adalah orang yang berpuasa yang memiliki egois luar biasa. Engkau hanya ingin dosa dan kesalahanmu diampuni, namun engkau tidak ingin menjadi orang yang mengampuni dan memaafkan kesalahan saudaramu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka maafkan.
Hendaklah mereka bebaskan orang-orang yang berbuat salah kepada mereka. Maafkan saudaramu, maafkan tetanggamu, maafkan sahabatmu, maafkan klienmu, maafkan orang-orang yang telah berdosa dan berbuat salah kepadamu, maafkan orang-orang yang telah menzalimimu. Maafkan, kata Allah. Kenapa? Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidak maukah kalian, tidak sukakah kalian Allah juga mengampuni dosa dan kesalahan kalian? Itu artinya orang yang rajin memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya, maka Allah akan lebih hebat memberikan maafnya kepada hambanya itu. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Maka jangan egois. Anda hanya ingin dimaafkan, namun tidak mau memaafkan. Betapa banyaknya orang di sana dan di sini yang mungkin bersalah kepadamu dan berharap engkau memaafkan kesalahannya yang telah dia lakukan kepadamu. Dan dia akui kesalahan itu adalah kesalahan yang dia lakukan kepadamu. Apakah engkau bahagia dengan tidak memberikan maaf kepadanya? Apakah engkau bahagia melihat mereka selalu mengharapkan maafmu dan engkau tidak maafkan sampai sekarang? Inikah sifat yang Allah inginkan darimu? Inikah sifat yang diajarkan Rasul Allah kepadamu? Kalau iya, mana ayatnya? Kalau iya, mana hadisnya? Maka rasa harapmu agar dosa dan kesalahanmu dimaafkan Allah, bayangkan hal yang sama. Rasa harap orang lain, dosa dan kesalahannya kepadamu engkau maafkan. Maka berlakulah yang adil. Fahami ini dengan baik. Wahai orang-orang yang mengejar kebaikan di bulan Ramadan. 7. Di sana ada amalan baik, tapi di sana ada amalan yang lebih baik. Seluruh bulan selain Ramadan adalah bulan-bulan baik. Namun Ramadan lebih baik. Seluruh bulan selain Ramadan adalah bulan-bulan mulia. Namun Ramadan lebih mulia. Apa artinya ini? Artinya, pilihlah amalanmu di bulan Ramadan bukan sekedar amal baik. Naik ke atasnya amal yang lebih baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 34. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Kalau engkau dimusuhi seseorang, orang lain berbuat jahat kepadamu, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan perbuatan yang lebih baik. Orang berbuat salah kepadamu, balas bukan dengan kebaikan, namun kebaikan yang lebih daripada sekedar kebaikan biasa. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau engkau melakukan itu, engkau akan temukan orang yang selama ini memusuhimu akan menjadi seorang sahabat yang sangat setia kepadamu. Namun wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Tak ada yang bisa memiliki sifat ini kecuali orang yang benar-benar sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan ini kecuali orang yang memiliki jatah yang luar biasa hebat dalam agamanya. Engkau menjalin hubungan silaturahim dengan orang yang rajin menjalin silaturahim kepadamu. Amal yang biasa. Amal yang lebih daripada itu adalah jalin hubungan silaturahim kepada keluarga yang sengaja memutuskan hubungan silaturahimnya denganmu. Engkau memberikan hartamu kepada orang yang memberikan manfaatnya untukmu, mungkin dengan waktu, tenaga, dan yang lainnya. Itu hal yang biasa.
melangkah ke atasnya. Berikan orang yang memberikan mudaratnya kepadamu. Berikan dia sesuatu, padahal dia memberikan mudarat dan memberikan jahatnya untukmu. Engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal, ini kebaikan. Namun ada yang lebih baik daripada itu. Ucapkan salam kepada orang yang engkau tidak kenal. Engkau berzikir kepada Allah di masjid, ini amalan baik. Namun ada yang lebih baik daripada itu, engkau selalu berzikir walau di tengah hiruk pikuknya pasar. Engkau memberikan makan kepada orang lain sementara engkau sedang kenyang, ini amal baik. Tapi ada amal yang lebih baik, engkau berikan itu sementara engkau sedang meringis kelaparan. Engkau maafkan orang sementara engkau adalah orang yang dizolimi dan tertindas. Ini hal yang baik. Namun ada yang lebih baik daripada itu. Engkau maafkan orang padahal engkaulah yang kuat dan engkaulah orang yang memiliki kemampuan untuk membalas kesalahan orang itu. Engkau taat kepada suamimu pada saat yang diperintahkan adalah apa yang engkau sukai. Ini adalah kebaikan. Namun yang lebih baik daripada itu, di saat ketaatan itu sama ketika yang diperintahkan hal yang sangat engkau tidak suka. Engkau harapkan surga dengan amalan-amalan ahli surga, dengan amalan-amalan surga. Itu biasa. Yang lebih baik daripada itu, engkau berharap surga walau amalanmu amalan-amalan dunia. Dengan amalan surga mereka cari surga. Berbeda dengan orang yang berusaha terus mencari surga walau dengan amalan dunia. Kalau dengan amalan dunia dia bisa mencari surga, bagaimanakah orang ini dengan amalan surga? Kalau dengan amalan dunia, dengan tidurnya, dengan diamnya, dengan makannya, dengan istirahatnya, dia bisa mencari surga dengan amalan itu. Dia berharap surga dalam tidurnya, dia berharap surga di dalam makannya. Apa gerangan orang ini ketika dia yang sedang melakukan amalan-amalan surga? Allah berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak lalai ketika mereka sedang berbisnis amalan dunia. Wala bay'un ketika mereka sedang bertransaksi amalan dunia. Namun ketika mereka sedang berbisnis, mereka sedang bertransaksi, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka tetap zikir kepada Allah di tengah bisnisnya. Mereka sedang tetap zikir kepada Allah di tengah jual belinya. Mereka tetap ingat dan memohon ampun kepada Allah padahal akan menandatangani MOU bisnisnya. Siapa dia ketika sedang sendiri di sholat tahajudnya? Siapa dia ketika dia sedang membaca Al-Quran? Delapan. Tangisi kelemahan dan kekuranganmu. Bagi kita yang diberikan oleh Allah usia panjang dan nikmat besar bertemu Ramadan yang tidak lama lagi akan datang. Kemudian kita telah hiasi Ramadan dengan aneka ragam hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sarana yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Sarana yang kita gunakan untuk mencapai ridho Allah dan surga Allah. Sarana yang kita gunakan untuk bisa bertemu dan melihat Allah.
bagaimanapun hebatnya kita memakai dan menggunakan sarana itu, pasti sebagai manusia kita bersalah. Pasti sebagai orang yang merupakan manusia yang hidup di zaman sekarang, dia tidak bisa lepas dari kesalahan-kesalahan terjadi di bulan Ramadan. Karena sedemikian menyebarnya dosa. Dan sedemikian besarnya dan leluasanya dosa. Dan begitu mudahnya sarana-sarana menuju dosa. Dan begitu banyaknya dan biasanya bertebar pelaku dosa. Dosa saudaraku, di zaman Anda sekarang ini, gelombang dosa saudariku di zamanmu sekarang ini, jauh lebih besar daripada gelombang tsunami. Andai engkau bisa melihatnya, andai matamu terbuka untuk menatapnya, maka gelombang dosa di zaman kita sekarang, di negeri kita ini, lebih hebat daripada gelombang tsunami yang pernah menimpa Aceh. Bagaimana kita berhadapan dengan Ramadan sementara gelombang dosa seperti ini? Bagaimana kita akan bisa bebas daripada kesalahan, kekurangan, kekeliruan, ketergelinciran? Keluar dari rumah kita, ini yang kita saksikan. Kita buka handphone, ini yang kita baca. Kita dengarkan manusia berbicara, ini yang kita dengarkan. Gelombang dosa yang dianggap biasa, bahkan tidak dianggap dosa oleh banyak manusia. Kita tidak menyalahkan zaman. Kita menyalahkan orang-orang yang ada di zaman itu. Kita tidak menyalahkan waktu. Kita menyalahkan orang-orang yang menggunakan waktu. Ini yang terjadi. Maka mustahil Ramadan kita suci sesuci-sucinya. Tanpa dosa, tanpa kekurangan, tanpa kesalahan. Tanpa ada kesalahan lisan, tanpa ada kesalahan mata, tanpa ada kesalahan telinga. Kita adalah manusia, bukan malaikat. Oleh karena itu, gunakan juga Ramadan untuk menangisi kesalahan-kesalahan itu. Gunakan Ramadan untuk menangisi kekurangan-kekurangan dan kekhilafan-kekhilafan itu. Gunakan Ramadan untuk menangisi ketergelinciran-ketergelinciran itu. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh Rasulnya tercinta untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, di akhir-akhir Ramadan. Sebagaimana hadis dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Rasul menyuruh Aisyah, dan perintah Rasul kepada seorang umat adalah perintah Rasul untuk seluruh umat, termasuk kita. Ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang Maha Pengampun. Maka Engkau adalah Rabb yang Maha Pengampun, dan Engkau Rabb yang sangat suka mengampuni. Maka ampunilah aku, maafkan aku. Sembilan. Berupayalah, maksimallah untuk bisa husnul khatimah Ramadan. Betapa banyaknya manusia rajin beribadah di awal-awal Ramadan, pertengahan Ramadan. Namun begitu datang bagian akhir Ramadan, dia pun melemah. Semangatnya pun pudar. Disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang bukan lagi Ramadan, yang bukan lagi taqarrub, disibukkan oleh kue dan dapur,
disibukkan oleh pasar dan baju, disibukkan oleh kendaraan dan bengkel, dan yang lainnya. Yang diinginkan Allah rajin dari awal, bertahan sampai akhir, dan menutup puasa dengan kerajinan itu. Ini yang kita sebut dengan husnul khatimah di bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan melemah. Apabila sudah semakin mendekat akhir Ramadan, jangan melemah. Karena akhir-akhir Ramadan lebih mulia daripada pertengahan dan awal Ramadan. Dan semua Ramadan adalah kemuliaan. Namun akhirnya lebih hebat daripada pertengahan dan awalnya. Hal yang salah apabila Anda rajin, kemudian Anda lelah dan capek, lalu kemudian Anda istirahat dan menutup amal dengan istirahat. Innamal amalu bil khawatim. Amal itu dilihat bagaimana akhirnya. Hal yang aneh kalau dari awal Ramadan Anda semangat. Di akhir Ramadan Anda melempem. Dan menutup Ramadan dengan sikap melempem itu. Maka lanjutkan semangat beribadahmu, istiqamahlah di dalam semangat menghafal dan murajaahmu Al-Quran. Tetaplah semangat di dalam qiyamul lail dan tarawih Ramadan. Tetaplah semangat dalam berinfak dan bersedekah di dalam Ramadan. Tetaplah semangat beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan selama Ramadan dari awal sampai akhir. Lebih baik melemah di awal, semangat di akhir daripada terbalik. Walau melemah itu kurang baik, namun kalau pilihannya ada dua, tak ada pilihan yang ketiga, maka melemah di awal, rajin di akhir lebih baik daripada rajin di awal dan melemah di akhir. Fahami itu, wahai orang-orang yang ingin memahami agamanya. Terakhir, 10 terakhir. Masuklah surga dunia sebelum engkau masuk surganya akhirat. Di dunia ini ada surga, saudaraku, sebagaimana di akhirat ada surga. Dan orang-orang yang akan masuk surganya akhirat hanyalah orang-orang yang masuk surganya dunia. Maka masuklah surga dunia itu. Kesempatan emas di bulan Ramadan untuk masuk ke taman-taman surganya dunia. Surga dunia adalah hatimu yang tenang dan tentram munajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Surga dunia adalah hatimu yang tenang dan tentram dalam memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Surga dunia adalah hatimu yang tenang dan tentram ketika engkau berada di saf-saf salat mendengarkan imam membaca Al-Quran. Walau dalam ayat yang sangat panjang,
Surga dunia adalah jiwamu yang tenang dan tentram di saat hartamu engkau tumpahkan, engkau curahkan mencari ridho Allah di bulan Ramadan. Surga dunia adalah ketenangan dan ketentraman hati dengan aneka ragam ketaatan yang engkau lakukan. Capai ketenangan dan ketentraman hati itu. Jangan rusak dengan maksiat. Jangan rusak dengan yang haram yang Anda tidak mau berhenti dari yang haram itu. Jangan rusak dengan aneka ragam kesalahan yang harus dihentikan di luar Ramadan, apatah lagi di dalam Ramadan. Benar-benar gapailah ketentraman hati. Benar-benar gapailah ketenangan jiwa. Benar-benar gapailah jiwa yang mutmainnah. Dan berharaplah jiwa mutmainnah ini Anda hasilkan di dunia ini dan jadikan Ramadan sarana menujunya. Dan kalau Anda menghasilkannya di bulan Ramadan ini, berusahalah untuk bertahan di atasnya sampai datang kepadamu seorang malaikat yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang suci, wahai jiwa-jiwa yang damai, inilah dia surga dunia saudaraku. Inilah dia surga dunia saudariku. Ketentraman jiwa saat dipenuhi dengan tauhid, dipenuhi dengan husnul dzan, dipenuhi dengan tawadhu', dipenuhi dengan kecintaan akhirat yang berlipat ganda mengalahkan cinta dunia. Mencintai maaf dan memaafkan, mencintai kebaikan untuk orang lain, peduli kepada sesama, terutama orang-orang yang menderita, mencintai berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Apabila apatah lagi di sepertiga malam yang tersisa, jiwa yang damai ketika sedang memegang Al-Quran, jiwa yang damai ketika sedang membaca buku-buku hadis sejarah para ulama, jiwa yang tenang dan tentram karena sudah hapus darinya kesyirikan, dia sudah keluar dari jebakan bid'ah, dia sudah keluar dari sifat su'udzan, sombong, angkuh. Dia sudah sombong, dia sudah keluar dari sifat egois, hanya peduli diri sendiri, tak peduli penderitaan orang lain, walau saudara sendiri. Dia sudah keluar dari jebakan cinta dunia berlebihan. Dia sudah keluar daripada syahwat. Dia sudah keluar dari perilaku-perilaku manusia yang tak peduli kepada dosa dan kesalahan setiap hari yang dia lakukan. Inilah jiwa-jiwa yang tentram, yang akan dikatakan oleh malaikat kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang suci, wahai jiwa yang damai, wahai jiwa yang tentram, yang dihiasi oleh hal-hal yang Allah cintai di dalam hati dan jiwanya. Kosong atau terlalu tipis maksiat yang ada di dalamnya. Irji'i ila rabbiki, saatnya engkau kembali kepada Rabbmu. Engkau telah jauh dari Rabbmu, engkau di dunia. Kembalilah kepada Rabbmu dengan kematian yang akan datang kepadamu. Kembali maksudnya di sini mati. Kembali maksudnya di sini melayangkan nyawa untuk kembali menghadap Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, wahai jiwa yang suci, jiwa yang tentram, jiwa yang damai. Kembalilah kepada Rabbmu. Engkau jauh di dunia, tempat kembalimu adalah akhirat. Rabbmu menantimu di akhirat, kembalilah kepada Rabbmu. Radiyatan, engkau ridha karena Rabbmu telah menyiapkan untukmu hal-hal yang akan membuat ridha. Mardiyatun, engkau pun diridhoi.
Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah bersama hamba-hambaku yang lain. Bersama para nabi dan para rasul. Bersama orang-orang saleh. Bersama para siddiq. Bersama para syuhada. Setelah bergabung bersama mereka, bergabung bersama para nabi dan para rasul, bersama siddiq, siddiqin, wa syuhada, wa salihin, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini bicara tentang surga dunia dan bicara tentang surga akhirat. Dan inilah dia surga dunia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Yang tidak masuk ke dalam surga di dunia tak akan masuk di dalam surga akhirat. Maka yang tidak menemukan damai di dalam salatnya, munajatnya, bacaan Al-Qur'annya, orang yang jiwanya tidak pernah tentram walau dia berada di safnya salat, hati-hati. Hati-hati. Orang yang tidak pernah menangis, memohon ampunan Allah padahal kesalahannya menggunung. Hati-hati. Orang yang tidak merintih memelas kasih sayang Allah di dalam sujudnya, ketika dia menengadahkan tangan ke langit, ke arah Rabb-Nya, dan dia tidak menangis sedikit pun minta ampunan Allah, seolah-olah dosanya hanya bagaikan lalat yang singgah di hidungnya, lalu dengan mudah dia lambaikan tangan untuk mengusir lalat itu. Tidak demikian saudaraku. Orang mukmin merasakan dosanya bagaikan sebuah gunung yang diangkat dan diletakkan di atas kepalanya. Siap untuk dijatuhkan dan dihempaskan kepada dirinya. Dan ampunan Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia dari himpitan gunung itu. Ini orang yang beriman dengan dosa. Adapun orang fajir dan munafik dan kafir, seolah-olah dosa mereka hanya lalat yang singgah di hidungnya, lalu dia lakukan begini. Terlalu enteng baginya dosa dan kesalahan, sehingga tidak perlu baginya merintih, memelas, ibtihal, ibtihaj, tadarru', ilhah, merengek kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk minta diampuni, merengek kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk minta dihapuskan dosa. Maka berhati-hatilah pemilik hati yang keras. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Infitar, demikian juga dalam surah Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat benar-benar berada di dalam kenikmatan luar biasa di dunia. Dan kenikmatan luar biasa di surga. Ayat ini berlaku dunia dan surga. Dunia dan akhirat. Seluruh jalan yang akan mengantarkan Anda ke surga akhirat, itulah dia jalan yang akan mengantarkan Anda ke surga dunia. Dan seluruh jalan yang mengantarkan Anda kepada neraka akhirat, itulah dia jalan yang mengantarkan Anda kepada nerakanya dunia. Tak akan mungkin jalan yang ditempuh di dunia jalan ke neraka, neraka dunia, dan di akhirat masuk surga. Kalau Anda memahami itu, berarti belum tajam penglihatanmu kepada agama yang Allah turunkan kepadamu. Tajamkan lagi sampai Anda bisa melihat bahwa jalan neraka dunia itulah jalan neraka akhirat. Jalan surganya dunia itulah jalan surganya akhirat.
Fafhamu ya ulil albab la'allakum turhamun. Ini yang bisa ana sampaikan secara nasihat pada kesempatan yang berbahagia ini, dan nasihat ini demi Allah untuk diri ana sendiri sebelum untuk antum saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, al-musyahidin wal musyahidat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pantas untuk bertemu dengan Ramadan. Maka pantaskan diri kita bertemu bulan suci, bulan Quran, bulan ampunan. Semoga Ramadan yang akan datang menjadikan kita hamba-hamba yang mendapat gelar itqum minan nar, merdeka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan dosa kita di yaumil hisab. Semoga Allah jadikan kita di derajat paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.